Suku Mentawai adalah penghuni asli Kepulauan Mentawai. Sebagaimana suku Nias dan suku Enggano, mereka adalah pendukung budaya Proto-Melayu yang menetap di Kepulauan Nusantara sebelah barat. Daerah hunian warga Mentawai, selain di Mentawai juga di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan. Suku ini pertama kali dipelajari belum mengenal bercocok tanam. Tradisi yang khas adalah penggunaan tato di sekujur tubuh, yang terkait dengan peran dan status sosial penggunanya. Mentawai, juga dikenal sebagai Mentawai dan Mentawi, adalah penduduk asli Kepulauan Mentawai, sekitar 100 mil dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Mereka menjalani gaya hidup pemburu pengumpul semi-nomaden di lingkungan pesisir dan hutan hujan di pulau-pulau tersebut. Populasi Mentawai diperkirakan sekitar 64.000. Suku Mentawai didokumentasikan telah bermigrasi dari Nias, pulau dari utara, ke Kepulauan Mentawai, hidup dalam kehidupan yang terisolasi selama berabad-abad hingga ditemukan pada 1621 oleh Belanda. Bahasa Mentawai termasuk keluarga bahasa Austronesia. Suku Mentawai dari Sumatera Barat, mereka adalah suku yang memiliki tradisi tato dan telah menjadi identitas. Biasanya tato memenuhi tubuh mereka dari kepala hingga kaki. Tidak sembarang tato, setiap motif yang dilukiskan di badan mereka memiliki filosofi tertentu. Tidak hanya itu, tato milik suku Mentawai ini memiliki umur yang sudah lama sekali bahkan menjadi yang tertua di dunia. Seni tato atau disebut juga seni raja dalam suku Mentawai pertama kali ditemukan dalam catatan tulisan James Cook di tahun 1769. Ensiklopedia Britannica sendiri mencatat tato tertua ditemukan pada mumi di Mesir, 1300 SM. Namun, suku Mentawai dikenal sebagai bangsa Proto-Melayu yang datang dari daratan Asia, atau Indochina yaitu Yunan pada zaman logam tahun 1500 SM, 500 M. Dalam seni budaya Dongson di Vietnam ditemukan kemiripan tato Mentawai. Tidak hanya itu, motif serupa ditemukan pada beberapa suku di suku Rapa Nui di Kepulauan Easter, beberapa suku di Hawaii, Kepulauan Marquess, dan suku Maori Selandia Baru. Oleh karena itu, berdasarkan catatan tersebut tato Mentawai disimpulkan sebagai tato tertua di dunia. Tato memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat suku Mentawai. Ada beragam motif yang dilukiskan pada tubuh mereka. Fungsi dan makna tato bagi suku Mentawai yakni untuk menunjukkan jati diri dan menunjukkan perbedaan status sosial atau profesi. Motif tato untuk dukun Sikerei, tetua atau dukun adat, berbeda dengan tato ahli berburu. Motif tato milik ahli berburu dikenal lewat gambar binatang yang mereka tangkap seperti rusa, kera, babi, buaya, dan burung. Sedangkan dukun Sikerei dari tato binatang si balu-balu di dadanya. Walaupun memiliki motif yang berbeda, ada motif khas yang dikenal sebagai tato Mentawai yaitu garis-garis yang penorehannya mengikuti rumusan jarak tertentu. Biasanya sistem pengaturan jarak tersebut memanfaatkan jari. Wanita suku Mentawai menganggap kecantikan mereka dilihat dari gigi yang runcing. Tradisi meruncingkan gigi ini bernama kerik gigi yang sudah dilakukan sejak lama. Tujuan kerik gigi ialah untuk terlihat cantik dan menarik di mata pria di sekelilingnya. Selain itu sebagai penanda kedewasaan wanita dan dipercaya juga akan memberikan kebahagiaan dan kedamaian. Mereka juga percaya jika sudah memiliki gigi runcing KA memiliki kebahagiaan dan kedamaian jiwa. Wanita Mentawai juga percaya jika yang memiliki gigi runcing lebih memiliki nilai. Proses kerik gigi dilakukan oleh ketua adat. Gigi yang akan diruncingkan tidak diberikan obat bius. Alat yang digunakan pun terbuat dari besi atau kayu yang sudah diasah hingga tajam. Tentunya proses ritual ini menyakitkan, maka dari itu sebelum proses biasanya wanita suku Mentawai menggigit pisang hijau.
Dalam prosesnya pun tak sebentar karena gigi yang diruncing tak hanya satu atau dua saja. Gigi yang diruncing akan dibuat seperti segitiga. Kini, tradisi ini pun semakin ditinggalkan karena pengaruh dunia luar. Orang Mentawai pada umumnya hidup secara berkelompok menurut suku masing-masing. Setiap suku biasanya mendiami dan memiliki satu desa, langgai, tertentu. Dalam perkembangannya kemudian, dalam suatu kampung biasanya terdapat dua penggolongan, yaitu kelompok suku pembuka kampung, si Bakat Langgai, dan kelompok suku pendatang, si Toy. Perkampungan mereka biasanya didirikan di sepanjang aliran sungai. Kelompok pembuka kampung memiliki hak-hak tertentu, terutama dalam penguasaan tanah dan lokasi sumber-sumber bahan makanan di lingkungan tempat tinggalnya. Anggota keturunan pendatang yang hendak membuka ladang atau membangun rumah harus meminta izin kepada pemimpin klan keturunan pembuka kampung. Bahasa Mentawai dituturkan di Desa Mongan Poula, Kecamatan Siberut Utara, Desa Mailepet, Kecamatan Siberut Selatan, dan Desa Sioban, Kecamatan Sipora, dan Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Bahasa Mentawai terdiri atas 3 dialek, yaitu 1. Dialek Siberut Utara, 2. Dialek Siberut Selatan, dan 3. Dialek Sipora Pagai. Dialek Siberut Utara dituturkan di Desa Mongan Poula, Kecamatan Siberut Utara. Dialek Siberut Selatan dituturkan di Desa Mailepet, Kecamatan Siberut Selatan. Dialek Sipora Pagai dituturkan di Desa Sioban, Kecamatan Sipora, dan Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan. Dialek Sipora Pagai merupakan dialek standar karena sebaran geografisnya paling luas dan paling banyak jumlah penuturnya serta berada di pusat pemerintahan kabupaten. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, persentase perbedaan ketiga dialek tersebut berkisar 51%, 69%. Isolek Mentawai merupakan sebuah bahasa dengan persentase perbedaan berkisar 81%, 100% jika dibandingkan dengan bahasa Batak dan Minangkabau. Perkembangan kesenian orang Mentawai pada umumnya berkaitan dengan berbagai upacara adat dan kehidupan sehari-hari. Bentuk kesenian mereka sebagian besar didasarkan alas penghayatan terhadap alam sekitar, misalnya bentuk-bentuk tiruan dari gerak-gerik atau suara hewan buruan, DSB. Seni suara dan seni tari dikembangkan sesuai dengan kebutuhan upacara, misalnya untuk upacara perkawinan dan kematian. Seni tari dan seni suara juga merupakan bagian dalam proses pengobatan oleh seorang dukun, si Krei. Kini bentuk kesenian asli sudah semakin berkurang, karena perkembangannya semakin terbatas hanya di kalangan orang-orang luar. Sebuah umat dapat dihuni oleh sekitar 5-10 keluarga inti, bahkan ada yang sampai 20 keluarga. Keluarga-keluarga ini menempati sebuah umat berdasarkan garis keturunan dari ayah, patrilineal. Dengan demikian sebuah umat merupakan kesatuan keluarga luas patrilineal. Kelompok kekerabatan yang para anggotanya merasa berasal dari satu keturunan patrilineal disebut Muntogat. Satu kesatu Muntogat memiliki sebuah umat tertentu yang dijadikan pusat aktivitas para anggotanya. Makanan pokok orang Mentawai adalah sagu dan ikan. Sagu mereka peroleh dari hutan rawa-rawa yang banyak terdapat di sekitar tempat tinggal mereka. Kini mereka juga sudah mengenal beras sebagai makanan sehari-hari. Salah satu makanan khas orang Mentawai yang selalu ada, terutama dalam upacara atau pesta adat, adalah daging babi. Mereka juga berladang dengan cara membuka hutan dengan menggunakan peralatan yang masih sederhana. Tanaman yang ditanam umumnya juga dijadikan makanan sehari-hari, seperti keladi dan ubi jalar. Mereka juga biasa memakan buah-buah yang banyak terdapat di sekitar tempat tinggal mereka, misalnya durian, pisang, pepaya, DSB.
Pekerjaan lainnya adalah berburu binatang di hutan dan menangkap ikan di sungai, rawa-rawa, atau laut. Daerah ini juga menghasilkan hasil hutan yang diperdagangkan sampai keluar daerah Mentawai, misalnya kayu, damar, dan rotan. Hasil perdagangan lainnya adalah cengkeh dan kopra. Kebutuhan sehari-hari lainnya biasanya mereka dapatkan melalui hubungan perdagangan dengan orang luar, terutama dari Kota Padang.